dikatakan bahwa formasi tentu ini harus saya sikapi dan insya Allah akan saya sampaikan di rapat RDP dengan Kementerian Kementerian Menpan RB dengan Bapak Azwar Anas nanti. Nah, saran saya adalah konkret supaya untuk dilaksanakan. Tolong dibuat pertama nama organisasinya ini. Nah, jadi supaya ada kekuatan bahwa yang menyampaikan aspirasi ini bukan bersifat personal, tetapi adalah apakah namanya organisasi, paguyuban, dari Sabang sampai Merauke. Ini kan gaungnya besar. Oleh karena itu buat kopnya, tunjuk kalau memang sudah ada koordinatornya, lalu buat surat permohonannya. Apa-apa saja yang perlu disarankan, disampaikan terhadap prosesi pelaksanaan daripada seleksi P3K ini, baik terutama yang berkaitan dengan tenaga teknis sebagaimana disampaikan. Ini penting. Jadi jangan hanya lewat Zoom ini saja, buatlah surat secara komprehensif dan dinaungi oleh sebuah organisasi, apalagi hari ini saya lihat jumlah yang hadir dalam Zoom ini 250 orang. Ada yang dari Sumbar, ada dari Riau, Kalimantan Tengah, dan lain sebagainya. Hampir semuanya dari seluruh kabupaten, kota, dan provinsi. Ini betul-betul merupakan aspirasi tidak hanya bersifat personal, tetapi bersifat masif. Ini kekuatan bagi adik-adik saya yang menyampaikan aspirasi ini. Oleh karena itu, bersihkan apa yang menjadi harapan dan keinginan daripada adik-adik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah surat itu tentu dibunyikan melakukan penyanggahan terhadap pelaksanaan seleksi yang dilakukan pada tahun ini untuk formasi nenek-nenek. Nah, kami atas nama ini menyatakan keberatan melakukan penyanggahan karena alasan 1, 2, 3, 4, cari alasan sebanyak-banyaknya. Dan alasan-alasan itu tentu yang rasional, yang punya argumentasi yang kuat. Kemudian tadi juga ada data disampaikan, dulu tahun 2018 tidak seperti pelaksanaan dari tahun ini. Ini adalah referensi yang kuat juga. Nah, kenapa sekarang ini ada passing grade, dulu tidak ada? Nah, kenapa formasinya ada, tidak diisi? Nah, bagaimana cara mengatasinya kalau seandainya tahun ini tidak? Dan perlu juga saya sampaikan, malah ada kawan-kawan yang juga mengadu kepada Komisi 2 beberapa bulan yang lewat, mereka itu sudah lulus P3K, tetapi sampai detik ini SK-nya belum keluar. Apalagi penempatan. Nah, ini kan masalah juga. Dia sudah lulus, ini adik-adik belum lulus. Dia sudah lulus, tetapi sampai detik ini penempatannya belum ada. Karena belum ada penempatan, SK-nya belum keluar. Dia kan berarti dirugikan. Artinya kan ini manajemen penseleksian ini kan harusnya dilakukan secara komprehensif. Kalau sudah lulus bagaimana, di mana ditempatkan, bagaimana SK-nya segera dikeluarkan, itu kan sudah hak. Nah, lalu ini juga menjadi sandungan ya, seperti apa yang adik-adik sampaikan ini. Ada itu, orang yang sudah lulus, kalau adik nggak lulus, dia sudah lulus. Tetapi sampai detik ini belum dilakukan penempatan dan dia belum mendapatkan SK terhadap apa yang sudah dilakukan prosesi pelaksanaan ujian. Dia sudah lulus tetapi belum mendapatkan SK dan juga belum mendapatkan penempatan di mana dia perlu kesah dan lain sebagainya itu. Jadi tidak ada yang tidak bisa selagi Bapak ada di
Komisi 2 itu Bapak dulu pernah wakil ketua DPRD Sumbar dulu datang ke DPR RI itu, yang menerima cuma staf aja, jadi tidak marah bagaimana karena tidak punya akses ketika itu, sehingga diterima oleh stafnya saja. Jadi kalau staf kan nggak punya kekuatan, tidak punya otoritas, hanya menyampaikan aspirasi. Tapi insya Allah Bapak akan janjikan, silakan buat surat permohonan, kemudian beritahu Bapak bahwa suratnya sudah masuk, tentu setelah tanggal 14 diagendakan. Setelah tanggal 14 itu kami akan rapat internal menyusun agenda masa sidang itu. Insya Allah RDPU-nya juga akan dijadwalkan, setiap minggu itu ada jadwalnya, dan Bapak akan prioritaskan organisasi dari adik-adik ini adalah bagian yang akan diagendakan untuk rapat dengan pendapat umum pada masa sidang setelah tanggal 14 itu. Barangkali itulah beberapa hal yang perlu Bapak sikapi, Bapak jelaskan, dan Bapak berikan apresiasi. Mudah-mudahan perjuangan adik-adik ini membuahkan hasil, dan mudah-mudahan Allah akan membukakan jalan sehingga apa yang menjadi harapan dan keinginan, pertama tentang perankingan dan formasi, jangan sampai ada yang bolong, harus diisi, sehingga untuk tahun berikutnya juga ada seleksi lagi untuk apakah ASN ataupun P3K, sehingga masyarakat punya peluang yang luar biasa untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Jadi salah satu tugas, fungsi dan wewenang pemerintah itu adalah membuka lapangan pekerjaan. Bentuk salah satu di antaranya itu adalah membuka ruang kepada anak